Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, program studi PGMI YIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Luluwayuningsi MPD dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital seperti saat ini? Jelaskan pendapat Anda. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuat lahirnya banyak inovasi, termasuk di dunia pendidikan. Menurut saya, salah satu inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital seperti saat ini yaitu dengan lebih fasih beradaptasi dengan teknologi. Karena cepat atau lambat setiap daerah di Indonesia akan mulai mengadaptasi teknologi digital dalam aktivitas pendidikan mereka. Oleh sebab itu, tuntutan untuk jadi lebih fasih dengan teknologi akan semakin besar. Baik pengajar maupun pelajar harus berpacu untuk segera beradaptasi dengan fitur-fitur teknologi digital yang terus-menerus diperbarui. Hal ini memang sulit dilakukan bagi yang sudah terbiasa dengan teknologi, tetapi lain halnya untuk mereka yang baru bersentuhan dengan teknologi. Soal yang kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni. Dalam perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi hidup masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dilihat dari segi tujuan pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi perkembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Yang selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dibagi menjadi dua, antara lain 1. Pertambahan penduduk dan 2. Penyebaran penduduk. Yang selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi peningkat. Di kota-kota, di samping pendidikan formal, mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan non-formal. Yang selanjutnya yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya terjadi karena 1. Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat atau masyarakat terpencil. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak seni masyarakat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Soal yang terakhir yaitu pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengaruh sosial media bagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, mampu beradaptasi. Media sosial dapat membantu pelajar untuk mengatasi zaman digital seperti sekarang ini. Dengan adanya media sosial, pelajar dapat berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka akan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang selanjutnya yaitu mempunyai banyak teman. Adanya media sosial dapat mempermudah pelajar untuk bertemu dengan siapapun yang mereka inginkan tanpa harus bertemu langsung.
Dengan media sosial, mereka dapat menciptakan suatu komunitas baik, komunitas diskusi maupun yang lainnya, yang mana komunitas tersebut bisa bermanfaat bagi pelajar. Yang ketiga, mendapat informasi yang bermanfaat. Dengan adanya media sosial, pelajar dapat bertukar informasi dengan pelajar yang lain, sehingga mereka akan mendapatkan informasi baru yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Setiap dampak positif yang ditimbulkan pasti juga ada dampak negatifnya. Begitu pula dengan media sosial ini. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu salah memanajemen waktu sehari-hari. Bagi pelajar yang belum bisa menggunakan waktunya bermain dengan kegiatan sehari-harinya sesuai kebutuhan, maka media sosial ini bisa berdampak negatif bagi mereka dan bisa menghambat aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu malas belajar. Dampak ini terjadi karena pelajar terlalu fokus dengan media sosialnya, sehingga mereka lupa belajar. Hal ini sangat berdampak buruk bagi pelajar karena dapat mempengaruhi pengetahuan dan prestasi mereka. Yang ketiga yaitu salah dalam menggunakan media sosial tersebut. Contoh dari peristiwa ini yaitu media sosial digunakan sebagai media untuk menonton film porno, yang mana dapat merusak moral pelajar apabila mereka tidak bisa mengendalikannya. Yang terakhir yaitu merusak kesehatan. Pengguna media sosial secara berlebihan dapat merusak mata bagi penggunanya, karena cahaya sinar radiasi yang dipancarkan dari handphone atau laptop tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengatasi semua dampak tersebut, diharapkan pelajar dapat memanajemen waktu mereka dengan baik. Selain itu, pelajar juga diharapkan mampu menyaring informasi yang berfaedah dan unfaedah, sehingga dapat menanggulangi dampak negatif tersebut dan juga bisa memanfaatkan media sosial dengan kegunaan dan manfaatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.